Selamat pagi, kembali bertemu dalam GPD Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Karena firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara berkata Tuhan, Yesus ketika dia ada di dunia, ketika ia melayani, begitu banyak hal yang dia kerjakan. Bahkan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana dia dikatakan di sana mengerjakan pelayanannya dengan luar biasa, memberitakan Injil, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan banyak orang sakit waktu itu datang berkumpul dan Yesus mengerjakan semuanya dengan baik dan menjadi berkat bagi orang tersebut. Namun kalau kita lihat ayat yang kita tadi sudah baca, dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi untuk berdoa kepada Bapa. Dari ayat ini kita boleh melihat bahwa begitu banyak aktivitas, begitu banyak kegiatan, bahkan begitu banyak pelayanan Yesus. Namun prioritas utama Yesus adalah komunikasinya dengan Bapa di sorga. Dia berdoa. Mengapa dia menjadikan doa suatu hal yang penting? Karena dia tahu, dia datang, dia ada di dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya komunikasi dengan Bapa itu menjadi suatu hal yang penting. Di sini saya tulis ada beberapa hal yang mengapa doa menjadi satu hal yang penting bagi kita orang percaya. Yang pertama, karena doa itu kebutuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita ini gambarannya Allah. Kita diciptakan sesuai dengan rupa dan segambar dengan Allah. Maka sebagai manusia, sebagai orang percaya yang diciptakan oleh Allah, seharusnya kita memiliki kerinduan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan kebutuhan kita, namun kita tahu doa atau komunikasi itu menjadi kebutuhan bagi kita. Karena lewat doa dan komunikasi dengan Tuhan inilah kita mengenal kehendak Bapa dan mengerti bagaimana kita harus melakukannya. Yang kedua, kenapa doa menjadi satu hal yang penting? Berdoa itu adalah berbicara tentang keintiman. Saudara yang berkata Tuhan, Yesus ketika dia akan berdoa, ketika dia ingin berkomunikasi dengan Bapa, dikatakan dia mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus menyiapkan waktu yang khusus, yaitu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Yang kedua, dia mencari tempat yang sunyi. Artinya doa itu berbicara tentang keintiman. Ada waktu yang khusus, ada tempat yang khusus, dan di sana hanya ada kita dan Tuhan. Karena ini berbicara tentang komunikasi yang intim, komunikasi yang erat dengan Bapa di surga. Bukan berarti kita salah ketika kita berdoa di tempat umum. Tidak. Namun doa yang sungguhnya adalah di mana ada waktu yang khusus, tempat yang khusus, dan hanya ada kita dengan Tuhan. Di sana kita boleh melihat, mendengar, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita mendengar isi hati Tuhan. Yang ketiga, kenapa doa menjadi satu hal yang penting? Doa menjaga fokus kita. Saudara berkata Tuhan, ketika Yesus melayani, dikatakan ketika dia pergi berdoa, ada murid-murid yang menyusul dia. Ayat 36 saya akan bacakan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara berkata oleh Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, atau ketika kita memulai karir kita, memulai usaha kita, pekerjaan kita, ketika kita memulainya, terkadang kita ingat bahwa berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong, supaya semuanya berhasil. Namun ada waktunya, ada kalanya ketika semua berhasil, usaha berhasil, karir bagus, pekerjaan bagus, fokus kita yang harusnya kepada Bapa, kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, untuk memuliakan Tuhan lewat karir kita, untuk memuliakan Tuhan lewat usaha kita. Ketika kita berhasil, fokus kita menjadi berubah. Kita mulai mencari untuk kemuliaan kita, untuk keuntungan kita, dan segala sesuatunya untuk kita. Yesus ketika pagi-pagi dia berdoa, fokus dia terjaga bahwa aku dipanggil untuk memberitakan Injil. Sehingga ketika waktu itu pun orang banyak yang menerima dia, bahkan orang banyak mencari dia, menunggu dia, menanti dia, hal itu tidak merubah fokus Tuhan bahwa, oh, aku dipanggil untuk memberitakan Injil. Keberhasilan kadang-kadang bisa merubah fokus kita. Namun ketika kita datang tak menyerahkan seluruh pekerjaan, pelayanan kita, usaha kita ke dalam tangan Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga keberhasilan apapun, pujian apapun, itu tidak membawa fokus kita untuk diri kita sendiri, tapi segala hormat kemuliaan kita bisa kembalikan kepada nama Tuhan. Itulah pentingnya doa. Sebelumnya saudara berkat oleh Tuhan, sebelum kita mulai aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau datang, kita menghampiri Bapa. Kita menyerahkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan menyerahkan segala sesuatu apa yang harus kita hadapi di hadapan kita.
Karena kita tahu ada Bapa, ada Tuhan yang beserta dengan kita, sehingga pertolongannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang berlaku dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan berkati kami. Saat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau lah beserta, menyertai kami, menolong kami, Tuhan menguatkan kami. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami percaya dan kami tahu Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Apa yang kami kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan, kami akan melangkah pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur. Dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.